Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga hari ini dalam kondisi sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar hari ini, walaupun belajarnya dari rumah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan ajak kalian untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Ingat, jangan lupa untuk berdoa untuk sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk kita mulai belajar hari ini. Jangan lupa untuk siapkan alat tulis kamu, kemudian buku paket matematika kamu, supaya kamu bisa lebih memahaminya dengan baik. Oke, hari ini kita masuk ke dalam bab 6, yaitu materi baru ya, tentang panjang. Mungkin di kelas 1 sudah kamu pelajari tentang ukuran panjang ini. Coba kalau kita lihat, manakah yang lebih panjang dari gambar A, gambar B, dan gambar C? Kira-kira mana ya yang lebih panjang? Mengapa kamu bisa mengatakan jika gambar C paling panjang? Ya pokoknya panjang, Bu. Karena panjang dari setiap gambar lebih besar atau lebih panjang dibanding gambar A dan gambar B. Betul sekali ya, gambar C adalah gambar yang paling panjang di antara 3 gambar tersebut. Sebuah benda dapat kita ukur panjangnya dengan menggunakan alat. Tentu kamu pasti sudah tahu ya, alat-alat apa saja sih yang bisa kita pakai untuk mengukur panjang sebuah benda. Yang pertama, sudah tidak asing lagi ya, yaitu penggaris. Penggaris ini merupakan salah satu alat yang sederhana dalam mengukur suatu panjang dari beberapa benda. Kemudian ada yang namanya meteran. Biasanya meteran ini dipakai untuk meteran baju, kemudian meteran pinggang, ada juga meteran untuk bangunan. Ada juga meteran yang rollnya lebih besar dibanding meteran panjang yang pertama ini. Yuk kita lanjutkan lagi. Dalam mengukur panjang memerlukan satuan baku. Kita akan belajar tentang satuan baku di kelas 2 ini. Tetapi satuan baku yang kita pelajari di kelas 2 yaitu adalah sentimeter atau kita sebut cm. Yang kedua adalah milimeter yaitu mm. Ingat ya, satuan baku yang kita pelajari untuk kelas 2 ini yaitu sentimeter dan milimeter. Lalu bagaimana cara mengukurnya ya? Ya, cara mengukur benda dengan penggaris ataupun dengan meteran yang lain harus disejajarkan pada benda yang akan kita ukur. Sejajarkan dengan dimulai dari angka 0, baik itu dari penggaris, meteran, ataupun alat ukur lainnya. Semua dimulai dari angka 0. Kemudian, perhatikan angka yang sejajar dengan ujung benda lainnya. Coba kita lihat ya. Ini ada sebuah gambar pensil. Mungkin pensilnya tidak sekecil atau tidak sebesar yang ada yang punya kamu ada saat ini ya. Ibu gunakan penggaris yang ukurannya 10 cm. Ada tulisan milimeternya nih, Bu. Gimana ya? Nah, milimeter ini digunakan untuk bagian yang kecil-kecil. Nanti kita akan bahas lebih detail. Kita akan ukur panjang dalam satuan sentimeter terlebih dahulu. Lihat ujung dari pensil tersebut, kita mulai dari angka 0. Kemudian kita lihat panjang dari pensil ini dimulai dengan diakhiri di angka 7. Sehingga pensil ini berukuran 7 cm. Nah, bagaimana bisa? Kita coba gambar kedua. Di sini Ibu tampilkan sebuah sisir. Sisirnya kecil banget ya, atau kebesaran di dalam gambar. Kita lihat ukur ya. Kita ukur dari gambar sisir yang ada di layar.
Kita coba ya, kita mulai dari angka 0. Kemudian kita lihat ujungnya. Nah, berarti kira-kira berapa sentimeter ya ukuran sisir ini? Ya, betul, yaitu 6 sentimeter. Nah, sudah bisa ya? Coba kita lihat lagi gambar berikutnya. Nah, ini ada gambar buku matematika yang kamu pegang saat ini ya. Mungkin terlalu kecil di layar ini, tetapi ini hanya gambar. Jadi, Ibu hanya mencontohkan gambarnya saja. Nanti kamu bisa ukur di rumah berapa ukuran buku matematika kamu. Kita lihat dalam sebuah buku ini terdapat dua sisi. Yang pertama, sisi lebar, yang kedua, sisi panjang. Yang ada di bawah sini namanya lebar, yang ada di samping atau dia berdiri tegak, dia namanya panjang. Kita ukur lebar dari buku ini ya. Buku ini lebarnya adalah, kita lihat, berapa senti dia ya? Ya, betul, 6 senti. Jadi lebarnya sama dengan 6 senti. Ingat, ini hanya gambar. Belum tentu benar jawabannya jika menggunakan buku yang asli. Kemudian, lihat panjangnya. Panjangnya kita lihat dari 0. Kemudian dia berakhir di mana ya? Berakhir di, ya betul, berakhir di angka 9. Jadi panjangnya adalah 9 sentimeter. Nah, bagaimana? Mudah bukan ya? Wah, mudah sekali, Bu. Bagus ya, kalau kamu sudah paham, kita akan coba berikutnya. Nah, di sini Ibu memotong bagian dari penggaris yang Ibu punya, karena kita mau tahu mana sih yang namanya milimeter. Tadi kita sudah pelajari sentimeter. Sentimeter itu yang angkanya besar-besar, ya. Yang terlihat angka-angkanya ini adalah sentimeter. Sedangkan untuk milimeter ini adalah garis-garis yang kecil-kecil di penggarisan kamu. Kamu mungkin bisa lihat ya, kita hitung 1, berarti ini ukurannya 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm. Nah, berarti 10 mm itu dia sama aja dengan 1 cm. Begitu juga dengan ukuran selanjutnya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitupun seterusnya. Bisa ya? Pasti bisa kalau kamu memperhatikannya dengan baik. Kita lanjut. Sentimeter ini memiliki hubungan dengan milimeter, seperti yang Ibu jelaskan tadi, di mana 1 cm itu sama dengan 10 meter. Jadi kalau dibalik, 10 mm ini dia sama dengan 1 cm. Ini boleh dicatat ya di buku tulismu. Kita akan bahas mengenai ukuran ini ketika kita sudah ada di sekolah. Oke, bisa ya? Selanjutnya, tugas kamu hari ini adalah kamu mengukur benda-benda yang ada di rumahmu seperti buku, pensil, alas meja, sepatu, atau benda-benda yang lainnya yang kamu punya di rumah yang bisa kamu ukur dengan mudah. Kemudian, tulislah dalam tabel seperti di bawah ini. Cari 10 benda ya yang ada di rumahmu dan jangan lupa digambar tabelnya
untuk kamu tuliskan nama benda-benda setelah kamu ukur dalam satuan sentimeter. Bisa ya? Yuk semangat, ingat mengerjakannya jangan ditunda-tunda. Langsung kamu kerjakan supaya besok tidak lupa dalam mengerjakannya. Selamat mengerjakan tugas ya anak-anak. Sampai bertemu besok di sekolah. Dan jangan lupa untuk bawa semua tugasmu besok. Setelah matematika, kamu akan belajar PAI bersama Bu Anis. Ditunggu ya informasinya. Semangat!